Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arima Surohah, mahasiswi semester 6 Prodi PIAUD STAINU Temanggung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai judul atau isi dari proposal skripsi saya yang berjudul Model Pembelajaran Anak Usia Dini Berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah di PAUD Elpis. Langsung saja menuju latar belakang. Kenapa sih saya mengambil judul tersebut? Di sini sedikitnya ada 5 latar belakang. Yang pertama, masih terjadi dekadensi moral di usia pendidikan. Yang seharusnya pendidikan dapat membentuk moral sejak usia dini, tapi nyatanya sampai sekarang masih terjadi dekadensi moral di usia pendidikan. Mungkin itu salah satu sebabnya karena pendidikan di usia dininya yang kurang tepat atau kurang mengena. Kemudian latar belakang yang kedua, masih ada pelajar yang belum bisa mengikuti pelajaran karena model yang digunakan kurang tepat. Seharusnya model pembelajaran yang digunakan di suatu sekolahan itu dapat menanamkan karakter sejak usia dini. Akan tetapi nyatanya masih ada pelajar yang belum bisa mengikuti pembelajaran karena model yang digunakan kurang tepat. Di sini lebih kepada pelajar usia dini. Sering sekali anak-anak atau pelajar usia dini itu merasa bosan, cepat bosan, terus kadang kurang konsentrasi. Itu mungkin salah satu sebabnya karena model pembelajarannya yang kurang tepat atau kurang menarik bagi mereka begitu. Kemudian masih banyak warga Nahdliyin yang kurang ber-NU. Kenapa saya bilang warga Nahdliyin yang kurang ber-NU? Seharusnya warga NU itu menyekolahkan anaknya itu di sekolah NU juga. Tetapi kenapa di masyarakat Temanggung sendiri jelas-jelas warga NU, tetapi kenapa istilahnya tidak nguri-uri NU gitu, malah mereka sekolahnya di sekolah yang non-NU misalnya seperti itu. Kemudian belum banyak pendidikan anak usia dini di Temanggung yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah yang modern dan maju. Di sini saya tidak mengatakan pendidikan usia dini itu sedikit yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah khususnya di Temanggung, tetapi lebih kepada pendidikan anak usia dini di Temanggung yang NU tapi yang sudah modern dan maju itu memang sedikit gitu loh. Kalau kita katakan pendidikan anak usia dini yang NU di Temanggung itu banyak sekali. Tapi ketika kita bicara apakah sudah modern, apakah sudah maju, apakah dapat mengikuti zaman, mungkin baru beberapa yang bisa menampakkan bahwa dia itu modern dan maju, bisa bersaing dengan sekolah yang lain begitu. Kemudian latar belakang yang terakhir, belum adanya penelitian serupa di PAUD Elpis itu sendiri. Langsung kepada rumusan masalahnya. Mohon maaf, sebelum rumusan masalah itu ada tujuan dulu. Kenapa sih tujuannya apa sih kok mengambil judul itu? Yang pertama, mengetahui pengertian dari model pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Yang kedua, mengetahui pengaruh model pembelajaran pada pendidikan anak usia dini terhadap karakter siswa. Kemudian, mengetahui model pembelajaran warga Nahdliyin yang dapat mengantisipasi radikalisme di dunia pendidikan sejak usia dini khususnya ya. Kemudian, mengetahui proses pembelajaran dengan model pembelajaran berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah di PAUD Elpis. Jadi, pembelajaran yang Ahlussunnah wal Jamaah di PAUD Elpis itu seperti apa sih begitu. Kemudian saya mengambil 3 rumusan masalah. Itu dari tadi tujuan itu ada ada 4 rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan model pembelajaran pada pendidikan anak usia dini? Terus bagaimana pengaruh model pembelajaran itu sendiri terhadap karakter siswa? Kemudian bagaimana sih model pembelajaran warga Nahdliyin yang dapat mengantisipasi radikalisme? Kemudian yang keempat, bagaimana proses pembelajaran dengan model pembelajaran berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah di PAUD Elpis itu sendiri. Langsung saja kita bahas dari yang pertama,
Apa yang dimaksud dengan model pembelajaran pada pendidikan anak usia dini? Di situ dituliskan bahwa model itu merupakan strategi yang akan digunakan. Jadi model itu sama dengan strategi yang akan digunakan itu seperti apa. Kemudian pembelajaran pada anak usia dini pada hakikatnya adalah pengembangan kurikulum secara konkret berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang diberikan kepada anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas perkembangan yang harus dikuasai dalam rangka pencapaian kompetensi yang dimiliki. Jadi, yang dimaksud dengan model pembelajaran pada anak usia dini itu adalah sebuah strategi atau cara pembelajaran kepada anak usia dini, di mana kita tahu bahwasanya model pembelajaran pada anak usia dini itu adalah belajar sambil bermain. Nah, jadi ketika mereka bermain, sebenarnya mereka itu sedang belajar gitu. Tidak seperti yang sudah SMP atau SMA, kalau belajar ya belajar, nggak bermain gitu loh. Tapi kalau di usia dini pembelajarannya itu melalui bermain. Tidak langsung belajar, misal langsung dengan buku, itu tidak, tapi melalui berbagai media seperti itu. Kemudian bagaimana pengaruh model pembelajaran pada pendidikan anak usia dini terhadap karakter siswa? Tentunya ketika model pembelajaran pada anak usia dini itu sudah tepat, pasti akan berpengaruh kepada karakter siswa ke depannya. Yang pertama itu adalah pembiasaan sejak usia dini. Kalau pembiasaan sejak usia dini itu sudah bagus, tentunya itu akan berlanjut kepada usianya ketika dewasa, ketika menjadi remaja, dewasa seperti itu. Karena apa? Karena mengacu kepada yang kedua, bahwasanya masa anak-anak itu adalah masa golden age atau masa keemasan, di mana sebenarnya ketika kita gali potensi atau ketika kita tanamkan sesuatu itu sangat tertanam ketika mereka masih usia dini. Pembentuk karakter. Jadi ketika usia dini itu sebenarnya kita harus benar-benar membentuk karakter baik. Karena karakter itu besok kalau sudah dewasa itu sudah sulit dirubah. Ketika sudah karakter itu pasti sangat sulit dirubah. Jadi sebisa mungkin dari usia dini kita membentuk karakter yang baik. Kemudian nyaman dan tidak bosan. Seperti kita tahu bahwasanya anak itu cepat bosan dan dia itu cepat sekali ketika pembelajaran kok tidak menarik, pasti dia akan cepat bosan itu. Jadi tidak akan merasa nyaman. Kemudian ketika seperti itu, gimana kita mau menanamkan karakter kalau dalam pembelajaran saja anak sudah tidak nyaman, cepat bosan seperti itu. Kemudian bagaimana model pembelajaran warga Nahdien yang dapat mengantisipasi radikalisme di dunia pendidikan? Tentunya ketika kita bicara tentang radikalisme tidak jauh halnya dengan karakter. Kita harus menanamkan karakter baik dan juga karakter ala NU. Jadi di sini disebutkan menanamkan nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi penanaman nilai Ahlussunnah wal Jamaah sejak usia dini itu sangat penting karena nanti akan menjadikan karakter kedepannya, karakter ketika mereka remaja dewasa itu sudah mempunyai karakter NU gitu loh, sudah mempunyai aku tuh NU seperti itu. Kemudian ada pengenalan perkembangan masa. Di sini disebutkan selain kita harus benar-benar ber-NU dari usia dini, penanaman dari usia dini, kita juga harus mengetahui perkembangan zaman gitu. Jadi kita juga harus memberikan pembelajaran kepada anak-anak usia dini mengenai perkembangan zaman. Supaya apa? Supaya mengacu kepada yang ketiga, anak itu tidak gumunan gitu. Kalau bahasa Jawanya gumunan itu tidak istilahnya kalau ada tidak kagetan dan sebagainya gitu. Kalau ada apa-apa sedikit, jadi kalau sudah tertanam seperti itu, dia itu tidak cepat menerima berita-berita hoax
yang seperti kita ketahui banyak sekali sekarang ini ya. Lanjut, bagaimana proses pembelajaran dengan model pembelajaran berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah di PAUD Elpis. Nah, ini adalah sedikit saja yang saya tuliskan di sini. Pembiasaan amalan NU. Jadi, walaupun ini adalah sebuah PAUD, tetapi sudah dilakukan pembiasaan sejak usia dini. Dari yasinan dan tahlilan itu biasanya tiap hari Jumat. Kemudian sholawatan, kalau sholawatan ini biasanya setiap sholat duha. Jadi tiap hari kan ada rutinan sholat duha. Nah, setelah azan itu kalau bahasanya orang NU pujian. Nah, pujian ini biasanya diisi dengan sholawat. Dan ketika hari Jumat juga update mengenai sholawat. Mengapa kita bilang update? Karena sholawat sendiri sekarang itu update. Misal sekarang lagi ngehits sholawat nahliyin, ya kita kenalkan kepada mereka sholawat nahliyin. Ngehits lagi sholawat tibil kulub, bukan ngehits ya, tapi memang kita harus tahu apa sholawat dan manfaat dari sholawat itu sendiri. Nah, itu sudah ditanamkan di PAUD Elpis. Kemudian zikir ini setelah sholat duha. Tiap hari kan pembiasaannya sholat duha. Nah, setelah sholat duha itu ada zikirnya dulu. Puji-pujian itu setelah azan, jadi sholat duha. Kan pembiasaan sebelum sholat itu ada yang azan. Setelah azan nanti puji-pujian, iqomah, baru sholat duha. Dan ketika sholat duha sendiri nanti ada yang jadi imam dan itu bergantian seperti itu. Asmaul Husna dari hafalan anak-anak juga setiap Jumat itu ada pengembangan Asmaul Husna. Misalnya Jumat pertama Ar-Rahman, berarti nanti dari guru-guru itu mengenalkan kepada anak Ar-Rahman itu Allah Maha apa, tapi tidak hanya sebatas cerita atau kata-kata. Kadang melalui wayang, pertunjukan wayang dibuat guru-guru sendiri, kadang melalui kisah-kisah dan sebagainya. Itu kreativitas tiap guru dalam memberikan pengenalan mengenai Asmaul Husna. Kemudian kunut itu sudah dibiasakan juga. Jadi kalau tiap hari kan ada pembiasaan sholat duha. Nah, kadang nanti satu minggu 2 kali atau 3 kali itu ada kalanya sholat wajib juga. Jadi selain mereka tahu sholat sunnah, mereka juga sudah hafal niat sholat duhur, niat sholat subuh dan lainnya. Dan ketika praktek sholat subuh itu sudah dibiasakan menggunakan kunut. Tiba di sini biasanya kita lakukan rutin sebelum pembelajaran ketika bulan Maulid. PHBI, peringatan Hari Besar Islam, itu juga dilakukan di PAUD LP, salah satunya peringatan Muharram. Pembelajaran modern. Nah, jadi walaupun kita ini berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya walaupun kita ini mengunggulkan ke-NU-nya, tapi kita tidak kalah dengan umumnya, yaitu dengan cara modern. Kita sudah menggunakan PAUD LP sudah menggunakan metode sentra. Kemudian menjaga tradisi. Nah, salah satunya yang unik di PAUD Elpis ini adalah menjaga tradisi dengan adanya ekstra dolanan tradisional. Jadi seperti kita ketahui ya, zamannya saya itu masih banyak mainan tradisional. Misalnya dari main egrang, kemudian main petak umpet dan lain sebagainya. Kemudian itu dakon. Nah, itu masih banyak zaman dulu. Sekarang kita sangat sulit mau melihat, atau di kalangan kita saja sudah tidak ada bahkan ya, itu yang mainan seperti itu. Sebagian besar mereka mainannya adalah gadget ya. Jadi di PAUD Elpis ini salah satunya menjaga tradisi dengan adanya ekstra dolanan tradisional. Yang keempat, pengenalan 4 bahasa. Jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Jawa. Selain itu guru-gurunya juga belajar. Kan ketika kita mengenalkan bahasa Inggris kepada siswa, kita juga tahulah gimana sih pengucapan yang benar. Nah, jadi tiap
1 minggu sekali itu guru-guru belajar mengenai 4 bahasa tersebut. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.